A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ukhti, ya ummahat yang dicintai Allah, marilah hari ini kita akan melanjutkan materi kajian kita. Maka sebelum itu marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah, memohon diberi kemudahan dan kepahaman kepada kita semua dalam menyerap materi ini dan diberi kekuasaan untuk bisa mempraktekannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Baik bunda-bunda semua, ukhti dan ummahat yang dicintai Allah, hari ini kita mulai kembali untuk meneruskan kajian. Dan sebelum itu, karena ini masih dalam bulan Syawal, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ukhti dan ummahat semua yang berada di grup ini. Mungkin saya punya salah, punya kelalaian selama ini. Maafkan saya, dan saya juga sudah memaafkan ukhti dan ummahat semua. Baik, kita akan masuk pada hari ini kajian yang kedua dalam kiat-kiat menata hati, yaitu puasa ngomong. Tapi sebelum masuk ke materi itu, ada sedikit hal yang akan saya sampaikan di materi terakhir, yaitu muhasabah diri. Pada muhasabah diri itu teorinya sudah Bunda dapatkan, tapi itu bukan hanya sekedar teori, tapi harus dipraktekkan. Di rumah, bagaimana cara kita bermuhasabah terhadap diri kita. Saya akan berikan contoh muhasabah terhadap diri kita. Bunda-bunda semua cukup mendengarkan, bertafakur, mendengarkan apa yang saya sampaikan, dan mengikuti apa-apa yang saya katakan di dalam muhasabah ini. Baik bunda-bunda, kita mulai ya. Pejamkan matanya, tundukkan hatinya kepada Allah. Mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ukhti dan ummahat yang dirahmati Allah, marilah pelan-pelan kita tundukkan kepala kita, lalu pejamkan mata. Rasakanlah ketenangan semakin dalam. Rasakan ketenangan itu lebih dalam lagi. Bayangkan seakan-akan kita sedang berjalan di suatu jalan yang lurus. Lurus sekali. Dan di ujung jalan itu ada sebuah rumah. Lalu kita masuk ke dalam rumah itu. Di sudut ruangan di dalam rumah itu ada sebuah kursi. Di atas kursi itu duduk seorang wanita. Cobalah pandangi wajah wanita itu. Ternyata dia adalah ibumu.
ibumu yang tercinta. Dialah seorang wanita yang telah mengandungmu di dalam rahimnya 9 bulan 10 hari. Dan ketika melahirkanmu, dia berjuang antara hidup dan mati, menahan sakit dan bersimbah darah ketika menghadirkanmu ke dunia ini. Pandangilah lagi wajah ibumu yang kini telah nampak begitu tua. Di samping ibumu duduk seorang laki-laki yang juga telah lanjut usianya. Itulah ayahandamu tercinta. Seorang laki-laki tua yang telah berjalan jauh, bekerja keras, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Dialah yang selalu menggendongmu waktu engkau masih kecil, menidurkanmu sehingga sering engkau tertidur di pangkuannya. Tetapi lelaki itu kini semakin tua, dan bahkan ada yang sudah tiada. Kini dia semakin tua, tinggal gurat di wajahnya yang keletihan. Namun dialah yang telah bertanggung jawab dan berjasa kepada keluarganya. Apa yang telah engkau lakukan terhadap kedua orang tuamu? Mungkin engkau sudah melupakannya karena kesibukan duniamu. Berdoa untuk keduanya, mungkin engkau juga telah melupakannya. Ya Allah, yang Maha Besar, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah segala kelalaianku selama ini. Mereka adalah orang-orang yang paling berjasa dalam kehidupanku. Relakah kita, orang tua kita disiksa karena lalainya bela seorang anak? Karena kita sebagai anak gemar bermaksiat. Sudah terlalu banyak beban beliau di dunia ini. Tapi yang kita berikan belumlah terbayar. Di dunia ini masih kita berikan dia pemberat dosa untuk beliau dengan bermaksiat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah hamba dan ampunilah kedua orang tua hamba. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi hamba sewaktu kecil. Ya ukhti, ya ummahat, lihatlah suami kita. Lihatlah suami kita masing-masing. Saat mereka tidur, adakah kita sehari-hari telah menjalankan kewajiban kita kepadanya? Pasangan yang telah dijalankan Allah, yang telah dijodohkan Allah bagi kita, yang seringkali kita lakukan dan seringkali kita menyakiti hatinya, sering berkata-kata yang tidak senonoh kepadanya, tidak semestinya. Bahkan kita sering mengkhianatinya, kita sering membohonginya, dan sering berkata kasar, sering mendahulukan ego kita daripada untuk mendengarkan curhatannya.
Lalu sekarang lihatlah anak-anak kita, malaikat kecil yang telah dititipkan kepada kita. Kita sering marah kepadanya. Kita sering tidak mau mendengar pendapatnya. Kita sering mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya mereka dengar. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni atas dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maha tahu dan Engkau maha melihat betapa banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Rasanya tidak mampu kami menatapmu, kami memandangmu karena dosa-dosa ini ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau maha penerima maaf, Engkau maha pemberi maaf. Hanya kepadamu kami memohon. Ya Allah, sungguh Engkau melihat keberadaan kami. Engkau mendengar perkataan kami. Tiada sesuatu pun dari kami yang tidak Engkau ketahui. Aku adalah hamba yang tidak berdaya dan lemah, yang memohon pertolongan dan perlindungan, yang takut dan merindukan kasih sayang, serta yang mengakui dosa-dosanya. Aku meminta kepadamu sebagaimana orang yang tidak memiliki apapun, dan aku memohon kepadamu dengan penuh pengharapan sebagaimana permohonan para pendosa ya Allah, para pendosa yang hina. Aku berdoa kepadamu sebagaimana doa orang-orang yang takut dan dilanda bahaya, doa orang-orang yang bertekuk lutut kepadamu, menghinakan tubuhnya di sisimu, menyungkurkan hidungnya di hadapanmu, dan meneteskan air matanya untukmu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan permohonanku ini sia-sia. Wahai sebaik-baiknya zat yang mengabulkan permohonan, kasihi dan sayangilah kami. Wahai sebaik-baiknya zat yang memberi, wahai Tuhan sekalian alam, kami sadar kami telah banyak melakukan dosa. Untuk itu, pada kesempatan ini ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, Engkau telah katakan bahwa tidak ada hukuman bagi orang-orang yang baik. Kami telah mengakui kesalahan-kesalahan kami. Untuk itu ampunilah kami dan turunkanlah rezeki kepada kami. Berikanlah kami hidayah, taufik, dan rahmat-Mu. La haula wa la quwata illa billahu aliyul azim. Baik bunda-bunda, tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu keluarkan dengan mengucap Alhamdulillah. Tarik lagi nafasnya dalam-dalam bunda, tahan, lalu keluarkan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sekali lagi bunda, tarik nafasnya dalam-dalam, tahan,
Lalu keluarkan, ucapkan alhamdulillah. Bagaimana rasanya Bunda? Ini adalah salah satu contoh bentuk muhasabah diri kita kepada Allah. Dan sebaiknya kita lakukan setiap hari untuk masing-masing dosa yang pernah kita lakukan. Sampai akhirnya nanti kita merasakan bahwa kita sangat kecil dalam pandangan Allah. Tidak ada arti apa-apa kita dalam pandangan Allah. Tidak ada arti apa-apa kita di hadapan Allah. Karena kita sangat kecil. Apabila kita sudah merasakan rasa itu, pada saat itulah iman kita baru mau masuk ke dalam dada kita. Nah, selama ini kemana iman kita? Hanya kan kitalah yang tahu. Demikian yang dapat saya Bunda sampaikan pada hari ini tentang muhasabah diri. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan kepada kiat yang berikutnya.